kita persingkat kajian kita. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Soalan pertama, untuk solat witir, bagaimana jika kita dalam keadaan musafir? Contohnya kita melakukan jamak takdim, maksud kita melakukan solat isyak dalam waktu maghrib. Apakah selepas selesai solat isyak, walaupun dalam waktu maghrib tersebut, kita boleh terus solat witir, atau perlu juga tunggu masuk hingga masuk waktu isyak? Soalan pertama. Soalan kedua, jika kita baca hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi SAW sebut tentang doa dalam solat tanpa disebutkan di mana tempatnya. Jadi bagaimana kita nak tahu doa tersebut di rukuk ke di sujud? Sebab banyak hadis yang saya jumpa tidak disebutkan di mana, cuma disebut di dalam solat saja. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga? Cukup saja itu. Alhamdulillah. Dua pertanyaan dari akhuna. Pertanyaan pertama, bolehkah apabila seseorang menjamak antara maghrib dengan isya, kemudian pada waktu maghrib tersebut dia langsung mengerjakan qiyamul lail? Wallah alam di sini ya akhi, saya tidak tahu untuk kebolehan pada waktu maghrib, tetapi untuk setelah isya maka perkara tersebut adalah perkara yang dibenarkan. Nah, pertanyaan yang kedua terkait dengan doa. Saya sarankan antum membaca kitab Syekh Al-Albani, karena setiap doa yang disebutkan dari Nabi SAW beliau sebutkan dalam kitabnya tersebut. Saya faham, tapi bagaimana Syekh Al-Albani boleh meletakkan doa tersebut di dalam tasyahud, doa istiftah? Sebab bila saya baca teks hadis itu secara penuh, hanya disebutkan bahawa fi solat, tidak disebutkan di mana. Nah, itulah seperti riwayat yang kedua dari hadis di atas menyebutkan bahwasanya Nabi membaca subhanakallahumma fi sujudihi, fi ruku'i wa sujudi. Namun beliau tidak menyebutkan lafaz tersebut. Nah, kalau antum ingin melihat lebih jelasnya, antum bisa mengambil yang asal-asalnya, yaitu asal sifat shalah yang 3 jilid. Nah, kebetulan akhi Alfi punya. Antum bisa meminta darinya. Nah, bagi yang tertarik silahkan menemui beliau. 3 jilid ya, 3 jilid. Bukan hanya 1 jilid, tapi dalam satu file. Jangan khawatir, tidak perlu beli. Nah, ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita akhiri? Fadhal. Bacaan salat tadi yang apa? Yang subhanallah itu sama yang pertama itu yang itu boleh dibaca di luar salat. Itu satu. Oke. Yang kedua, apakah diperbolehkan membaca ketika saat itu ini apa? Tidak menggunakan bahasa Arab. Baik, barakallahu fiik. Untuk yang pertama, doa tersebut boleh dibaca di luar sholat. Ya. Untuk yang kedua, apakah boleh membaca doa di dalam sholat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Di sini kalimat doa, bentuk doa sesungguhnya berbeda dengan kalam. Berbeda dengan kalam. Doa di sini berbeda dengan kalam. Kalau kalam itu membatalkan sholat, pembicaraan membatalkan sholat. Seperti seseorang bertanya, di mana kunci mobil? Dijawab, di meja. Batal sholat. Tapi kalau dia berdoa ketika sholatnya dengan meminta kepada Allah, di sini tidak berdosa. Nah, untuk yang kita sebutkan di atas, seperti perkataan Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya hendaknya di dalam sholat seseorang tidak membaca doa selain doa yang ma'thur. Dan doa yang ma'thur dari Nabi SAW seluruhnya menggunakan bahasa Arab. Adapun selainnya, maka tidak diutamakan. Nah, dalam hal ini, wallahu a'lam, saya tidak memandang bolehnya seseorang membaca dengan bahasa selain bahasa Arab, karena dikhawatirkan doa tersebut pertama tidak ma'thur, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan di dalam membacanya. Dan yang kedua, bahwasannya bahasa default dalam bahasa Arab adalah dalam sholat adalah bahasa Arab. Mudahnya ya. Default language. Default language dalam sholat adalah bahasa Arab.
Dan kalau kita buka, dikhawatirkan seseorang justru membatalkan sholatnya dengan doa tersebut, karena dia berdoa tidak paham bahwasanya doa yang dibaca itu adalah doa yang terdapat di dalamnya syirkiyah. Maka tidak selamat dari ininya, dari perbuatan syirik, dan bahkan itu bisa membatalkan sholatnya. Bukan hanya sholat itu saja, bahkan sholat selama sekian lama dia melakukan sholat tersebut. Jadi lebih amannya baca saja doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW. Dan bahkan dalam sholat istikharah, boleh seseorang ketika sholat 2 rakaat terlebih dahulu kemudian berdoa di luar sholat, tidak menjadi masalah. Tidak harus berdoanya pada waktu tasyahud. Sebab dikhawatirkan seseorang menambah di dalam doa tersebut dengan permintaannya. Seperti Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Kenapa hafal? Dulu pernah istikharah. Ya, bagi yang belum hafal pasti belum mempunyai permintaan. Permintaan mulia. Bagi pemuda biasanya ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Apa amrnya? Anna tazwija fulan. Nah, di sini kalau ada dalam bahasa Indonesia sebaiknya dibaca di luar sholat. Sebaiknya dibaca di luar sholat, artinya setelah salam kemudian berdoa. Nah, pertanyaan yang masuk, Ustaz, doa selesai tasyahud, bolehkah kita gabung dengan beberapa jenis doa? Boleh-boleh saja berdoa setelah tasyahud dengan doa-doa selain yang ma'thur dari Nabi SAW, selama doa tersebut tidak dilakukan dan diulang-ulang setiap sholat sehingga diyakini bahwa doa itu bagian dari doa setelah tasyahud. Dan doa tersebut setelah doa termasuk juga setelah salam. Allah Ta'ala alam. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Nah, ada surat-surat tertentu yang dibaca pada saat witir dan itu sunnah. Itu pada rakaat yang pertama membaca al-ala. Iya, ala-ala. Kemudian pada rakaat yang kedua al-kafirun dan rakaat yang ketiga al-ikhlas. Nah, kalau yang 95 sudah ada tak surah-surah? 9 Buat 9 ke 7 ada tak surah-surah tertentu? Tidak tahu. Tidak ada. Mungkin pada 3 rakaat terakhir membaca surat tersebut. Tapi untuk rakaat-rakaat yang sebelumnya tidak membaca surat tersebut. Ada lagi pertanyaan? Jangan banyak pertanyaan ya. Kita telah maklum bahawa antara doa yang mustajab adalah doa seorang kepada seorang yang lain tanpa doa itu diketahui di saudaranya. Betul sekali ya. So, sebabkan pada minggu lepas katalah ada seorang kakak beradik, kakak dan juga adiknya tengok seorang pemuda, dia kata, ya Allah, kurniakanlah pemuda ini untuk kakak saya. Contohnya macam itu kan. Baik. Sedangkan dalam Islam kita kata al-itharu fil qurba makruh wa ghairu mahbub. Bukankah dia sepatutnya kata, ya Allah, kurniakan pemuda ini kepada aku dan kakakku. Dia macam mana Ustaz? Tak boleh ya. Mana boleh? Bukan boleh. Bukan Ustaz, maksudnya dengar dulu. Dan maksudnya sejenis dengan pemuda ni. Kalau dia kata Ithar fil qurbah yang dimaksud di sini ibadah. Jadi contoh umpamanya ada soft kosong di hadapan, kemudian kita silahkan maju. Bukan kita yang maju, itu ithar yang makruh. Bukan lagi untuk kata kahwin itu bukan ibadah. Kalau ithar dalam menikah, katakanlah sepatutnya dia nikah dulu kan sebelum kakak menikah dulu daripada saya, itu baru yang makruh. Jadi sekarang sudah masing-masing sudah mempunyai calon. Calonnya satu kata. Tak boleh. Jadi kalau calonnya satu, kita mau bagi kakak kita atau kita ambil cuma? Tergantung hajah. Sebab menikah di sini berdasarkan hajah. Kalau bagi diri kita belum hajah, maka kita dahulukan orang lain, tidak masalah.
Mengerti maksudnya? yang lebih berhajat. Seandainya kita mengetahui bahwasannya kakak kita lebih membutuhkan daripada kita, boleh berdoa dengan doa itu. Tapi seandainya kita lebih membutuhkan, maka menjadi makruh seperti yang antum sebutkan. Ya. Tadi surah yang makruh adalah apabila seseorang sudah sama-sama mempunyai calon. Dan orang tua mengatakan bahwasannya menikahnya satu-satu. Artinya sang adik ini mendahulukan kakaknya. Ini tidak ini makruh. Apabila sama-sama kedua-duanya sama-sama hajah membutuhkan. Ya, betul-betul tidak bisa menghindarkan, tidak bisa istilahnya tidak bisa pending dulu gitu ya. Pending. Artinya rasanya ingin selalu bersama, ya. Maka tidak ada jalan lain kecuali menikah berdua, ya. Sekaligus bersama-sama. Ini lebih baik, lebih afdal. Jimat kos. Nah, lebih hemat ya, lebih hemat. Iya. Nah, baik, ada pertanyaan yang masuk. Setelah selesai tasyahud, adakah batas waktu ketika berdoa? Maksudnya berapa lama waktu yang diizinkan untuk berdoa? Kalau seorang itu jadi imam, boleh tidak dia berdoa selepas tasyahud dalam kadar waktu yang agak panjang akan menjadi kesalahan. Tidak ada batasan berdoa, ya, kapanpun selama tidak meninggalkan wajib. Seandainya di antara kewajibannya adalah memberi makan anak dan istri, nah, dia sibuk dengan berdoa sehingga anak dan istrinya kelaparan, ini berdosa. Ya, Allahumma kalau istrinya sudah bisa menyediakan makanan karena di rumah sudah tersedia makanan, ini tidak apa-apa. Namun juga tidak boleh mendolimi dirinya, seperti berdoa selepas isya sampai subuh, ini mendolimi dirinya. Karena Nabi SAW memerintahkan Salman untuk tidur, bukan Nabi, Abu Darda memerintahkan Salman untuk tidur dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Wa inna li'ainika 'alaika haqqa. Dan Nabi pun contohkan bahwasannya beribadah itu, ya, setidaknya setelah seseorang tidur sepertiga akhir malam. Tidak kemudian beribadah sepanjang malam. Dan Nabi menegur sahabat yang mengatakan, wallahi inni la anamu abada. Aku tidak akan tidur malam selamanya. Dan Nabi menegur dan mengatakan bahwa kaum seperti ini mengatakan seperti ini dan seperti itu, bahwasannya aku anamu wa astaiqid. Aku tidur malam dan juga bangun malam. Jadi menyelisih sunnah. Jadi tidak ada batasan dalam berdoa. Dan bahkan ada keutamaan-keutamaan tertentu berdoa khususnya setelah fajar, sampai tulu al-fajr. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa sallam. Jumpa lagi minggu depan insyaallah.